Warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Norbaya SPD yang sudah berhadir di konvoy kita ya. Yang ulun hormati juga kepada Dewan Guru, baik dari Bapak dan Ibu semuanya dari kelas rendah maupun kelas tinggi. Di sini diizinkan ulun Hafiz Ansari selaku guru PJOK ingin mempresentasikan hasil dari program pendidikan kompetensi guru PJOK yang dimana ini merupakan di modul 3 ulun, yaitu modul terakhir atau tugas terakhir yang nantinya di sini akan nanti implementasikan atau praktikkan apa sih nanti dari hasil kombel kita, apa program yang nanti insya Allah kita sepakati bersama. Di sini ulun Hafiz Ansari dari SD 2 ada fasilitator dengan nama Ibu Yeni Adritia dengan program Sabusi. Apa itu Sabusi? Yaitu Sabtu Bugar dan Berprestasi. Mungkin kenapa jadi hari Sabtu? Nanti kita sama-sama kita bahas ya Bapak Ibu semuanya. Izin latar belakang kenapa ulun memilih program ini. Minat berolahraga peserta didik di sekolah yang sangat tinggi seperti yang kita lihat ya, tentunya merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi peserta didik dalam minat dan kepemimpinan peserta didik tersebut. Selain itu juga didukung dengan adanya aset fisik dan aset manusia. Aset fisik itu berupa lingkungan, kalau aset manusia itu berupa gurunya maupun peserta didiknya. Setelah itu peran olahraga pendidikan dalam meningkatkan prestasi olahraga dirasakan sangat penting karena fondasi awal dari pada prestasi olahraga adalah pembinaan dan pembibitan olahraga prestasi itu melalui olahraga pendidikan. Jadi ini merupakan sekolah kita atau sekolah dasar ini merupakan pembibitan awal bagaimana anak-anak tersebut itu sudah merancang apa sih belum ahlinya, nanti bisa ke lebih tinggi ke klub atau ke sasana latihan yang lebih lengkap dengan program yang lebih lengkap. Di sini kita melalui dasar-dasarnya. Ini anak berbakat bisa di bidang senam lantai atau di renang. Ini merupakan dasar-dasarnya kita ya. Kalau dari pembibitan awal yaitu di sekolah. Jadi ini merupakan latar belakang ulun membuat program tersebut. Yang ketiga yaitu tujuan program. Tujuan program yaitu membangun kepemimpinan murid. Mereka di situ biasa memprogramkan apa sih aku Sabtu, apa yang ulun laksanakan, mereka sudah terbiasa nantinya. Jadi sudah membuat kesadaran diri berdasarkan minat dan bakatnya. Setelah itu membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran murid yang seperti kita lakukan bersama di setiap hari Sabtu merupakan biasanya kita laksanakan senam bersama-sama. Di situ dapat meningkatkan kebugarannya baik dari peserta didik maupun pendidiknya yaitu guru. Setelah itu mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid berdasarkan minat serta bakatnya ke arah prestasi di bidang olahraga khususnya. Di sini merupakan yang saya ulun jelaskan tadi, ini merupakan ranah menjalurkan minat dan bakat peserta didiknya. Misalkan bakatnya di bidang olahraga, kita arahkan ke bidang olahraga. Jadi nanti ada setiap hari Sabtu kekhususan setelah melakukan pembinaan kebugaran yang biasa kita lakukan dengan senam bersama. Setelah itu di jam berikutnya ulun minta izin kepada pihak keberadaan wali kelas yang nantinya ada peserta didik yang mempunyai minat atau bakatnya di bidang olahraga. Kita ada 1 atau 2 jam pembelajaran untuk pelatihan atau pembinaannya. Setelah itu yang terakhir itu memberikan ruang peserta didik untuk bereksplorasi. Mereka di situ dapat bereksplorasi, misalkan di bidang olahraga khususnya aja dulu ya. Misalkan dia mempunyai kelenturan, bisa masuk ke
senam lantai, misalkan ke arah atletik dia punya postur tubuh yang bagus, sama ke arah misalkan di olahraga renang yang biasa dipertandingkan di ajang ODSN atau pekan olahraga pelajar di nasional atau di 17 Agustus khususnya ya. Bukan itu tujuan program Ulun. Setelah itu capaian langkah yang diharapkan ada capaiannya. Di sini programnya dari capaian program Sabusi dapat dilaksanakan di setiap hari Sabtu, tentunya dengan izin kepala sekolah dan kawan-kawan semua. Setelah itu yang kedua, semua murid dapat beraktivitas sesuai minat dan bakatnya tadi. Setelah itu yang ketiga, yang meningkatkan kebugaran dan prestasi khususnya di bidang olahraga. Setelah itu ada langkah-langkah yang dapat ambil, yaitu menyampaikan rencana program kepada ibu kepala sekolah SDN Unipah 2. Setelah itu mengajak seluruh warga sekolah, dewan guru mendukung mensukseskan kegiatan ini ya. Setelah itu menyampaikan kepada setiap murid mengenai program yang akan dilaksanakan berdasarkan minat dan bakatnya. Jadi ada 3 sama ulun langkah-langkahnya, minta izin kepada kepala sekolah, setelah itu minta izin kepada teman-teman semua, rekan sejawat, guru, khususnya karena mengambil atau peserta didiknya ya. Setelah itu nanti langkah ketiga menyampaikan kepada setiap peserta didik yang di sekolah, baik itu di kelas rendah maupun kelas tinggi, biar aja kelas rendah itu paling tidak melihat dulu, mereka dengan melihat dapat mengetahui oh begini loh olahraga prestasi ya. Jadi olahraga pendidikan yang ke arah olahraga prestasi ada khusus yang dilaksanakan, yang diajarkan tentunya beda sama dengan olahraga pendidikan. Kalau olahraga pendidikan itu dasar-dasarnya, kalau olahraga prestasi itu ada penguatan-penguatannya. Misalkan dalam senam lantai biasanya harus banyak kelenturan, kekuatan juga, biar gerakannya itu terlihat baik atau sempurna. Yang kelima, di sini ada struktur program dan mitra yang dapat dilaksanakan. Yang pertama, struktur program. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh semua jenjang sekolah dasar, dapat mengkomunikasikan kelas atas dan kelas rendah tadi yang seperti menjelaskan, yang dimana program ini akan berkelanjutan. Karena apa dianggap berkelanjutan? Karena dianggap perlu melibatkan kelas bawah. Minimal mereka dapat mengalami pengalaman walaupun nantinya belum masih bisa dipertandingkan, tapi dia dapat pengalaman tersendiri. Setelah itu dengan pengalaman tersebut mereka sudah nanti kalau sudah naik ke kelas atas itu lebih matang. Jadi mungkin ulun ada seberapa murid tapi yang mempunyai bakat-bakat tersendiri yang nanti akan diarahkan. Setelah itu dalam yang kedua, dalam beberapa kegiatan ini mereka bisa dilibatkan sebagai juri atau pemimpin untuk mengkondisikan fasilitas atau tempat sebelum melaksanakan latihan. Jadi menciptakan kepemimpinan murid, mereka sudah membiasakan pemanasan atau menyiapkan peralatan-peralatan sebelum mereka latihan. Jadi di sini didik dapat mengatur temannya, baik yang biasanya dilakukan pemanasan, mereka sudah bisa pemanasan sendiri, tapi dalam kegiatan ini akan kita tetap dampingi. Karena apa? Mungkin ada pendampingan khusus biar anak tersebut tidak melakukan apa yang tidak diinginkan, misalkan gerakan-gerakan yang berbahaya. Setelah itu murid juga tadi sebagai pelatih atau juri, mereka dapat melihat sendiri, oh ini gerakannya sukses atau tidak, mereka akan mengetahui tersebut. Itu yang ketiga, setiap pelaksanaan hari Sabtu pagi, setiap melakukan senam bersama untuk kebugaran sebagai bagian pembiasaan positif yang sudah ada. Setelah itu pelaksanaan pemanduan bakat dalam olahraga prestasi baik siswa yang memiliki minat dan bakat di bidang olahraga.
Setelah itu mitra utama program ini adalah seluruh siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sesuai dengan minat dan bakatnya. Setelah itu seluruh wali kelas atau rekan sejawat sebagai pendukung kegiatan ini, kepala sekolah juga sebagai selain pendukung itu sebagai pengamat kita, sebagai monitor pengawas juga dari program ini. Setelah itu orang tua murid dan masyarakat dan pengurus desa yang seperti yang kita laksanakan tadi, alhamdulillah perangkat desa atau pengurus desa sangat mendukung program kita bagi siswa-siswa yang berprestasi. Di situ desa sangat menghargai ya. Baik, nanti mungkin ada program-program dari desa bagi siswa-siswa yang berprestasi tersebut. Yang keenam, kenyataan kapasitas kelas atau sekolah. Di sini ulun mengambilnya, kenapa ada program situ? Di situ ada 5 yang lebih dominan, ada aset. Kita dari 7 aset yang ada di sekolah kita, yang lebih dominannya itu ulun jadi mengambil program ini berdasarkan aset manusia, aset fisik, aset finansial, aset modal sosial juga, dan yang kelima aset modal lingkungan. Di mana di modal manusia itu terdiri dari kepala sekolah, siswa, guru atau peserta pendidik di sekolah, wali orang tua siswa juga atau wali dari siswa, dan komite sekolah serta perangkat desa sebagai asetnya yang sebagai pendukung kegiatan dan pengawas kegiatan tersebut. Setelah itu modal fisik yaitu sarana prasarana. Di situ kita mempunyai speaker, ada peralatan-peralatan berupa lapangan yang bisa digunakan, ada matras juga yang bisa dipakai juga. Setelah itu ada modal finansial, yaitu mungkin di sini kita dana bos ya, Bu ya, pendukung kegiatan sebagai pengadaan alat atau perbaikan atau apa sebagainya. Insya Allah untuk saat ini cukup baik yang ulun rasakan, juga untuk sarana prasarananya yang bisa kita tonjolkan untuk mensukseskan kegiatan ini. Setelah itu modal sosial, yaitu kerjasama dan dukungan warga sekolah khususnya perangkat desa untuk berkolaborasi atau bekerja sama dalam mewujudkan peningkatan kebugaran serta prestasi siswa di sekolah. Setelah itu ada modal lingkungan yang terakhir, yaitu fasilitas kesehatan puskesmas yang ada di sekitar kita. Setelah itu ada, karena di daerah kita ini pinggiran sungai, jadi anak-anaknya itu sudah, kalau dalam olahraga renang itu mereka sudah terbiasa, di akhir tidak takut lagi, bahkan sudah terbiasa. Nah itu bisa kita tonjolkan untuk olahraga renang, karena dan juga mempunyai lingkungan yang asri di daerah pedesaan yang bisa dipakai mungkin dalam olahraga atletik, bisa berlari dengan kesehariannya dengan program-program yang nantinya guru PJOK sampaikan kepada peserta didik tersebut. Misalkan di olahraga atletik yang biasanya perlombaan lari sprint, jadi siswa mungkin bagi yang mempunyai minat dan bakatnya kita programkan, misalkan tiap sore melakukan latihan berupa lari di daerah yang di jalan di pinggir, karena masih tidak terlalu ramai, masih bisa dipakai untuk berlari atau jogging di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat. Yang ketujuh, rencana evaluasi.
di sini bersama rekan, guru, dan murid untuk membuat evaluasi mengenai perubahan yang terjadi sebelum dan setelah atau sesudah yang dilaksanakan program Sabusi ini, Sabtu Bugar dan berprestasi ini. Mungkin nanti kita bersama-sama mengevaluasi apakah sudah ada perubahan atau belum. Setelah itu yang kedua, evaluasi dilakukan dengan wawancara atau kuesioner, bisa wawancara dari guru maupun nanti peserta didik. Jadi itu rencana evaluasi yang nanti akan ulun laksanakan. Dan yang terakhir ini ada tantangannya dari program tersebut. Apa sih tantangannya? Yang pertama yaitu motivasi diri agar selalu semangat dalam disiplin serta konsisten. Nah, ini kita khususnya untuk diri ulun maupun peserta didik dan teman-teman semuanya, bagaimana yang pertama yaitu faktor semangat, disiplinnya tadi yang penting. Khususnya di setiap hari Sabtu meluangkan waktu dari kegiatan ini masuk ke kurikuler ya, karena dalam masa pembelajaran, bukan ekstra. Kalau ekstra itu setelah pembelajaran selesai, itu kegiatannya sore hari. Di sini ulun di jam pembelajaran sekolah minta izin, ada mungkin 1 atau 2 jam pembelajaran akan dilaksanakan kurikuler tadi. Setelah itu yang kedua, waktu praktik atau pelaksanaan berolahraga untuk kecabangan harus izin wali kelas dan wali murid. Jadi merupakan tantangan untuk sendiri untuk minta izin lewat bagian semua untuk mengizinkan siswa-siswanya atau peserta didiknya untuk melaksanakan pembinaan berprestasi. Setelah itu yang ketiga, tingkat pemahaman dan kemampuan minat dan bakat murid yang berbeda-beda. Di sini merupakan tantangan untuk diri ulun sendiri untuk memahami dari minat dan bakat peserta didik tersebut. Misalkan si A ini minatnya apa, si B ini minatnya apa. Di sini ulun bisa menerka-nerka atau melalui tes, khususnya mungkin tes baik pelenturan atau apa, wawancara. Jadi ini merupakan tantangan bagi diri ulun sendiri. Setelah itu yang keempat yaitu tingkat kemahiran murid yang berbeda-beda dalam olahraga prestasi. Tentunya ini merupakan tantangan ulun sendiri terhadap kemampuan peserta didik, baik dari pengembangan setelah latihan yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Nanti mungkin di hari H-nya nanti ada waktu khusus untuk menambah jam pelatihan. Karena apa? Untuk olahraga prestasi yang ulun ketahui sendiri, olahraga prestasi ini itu biasanya dilaksanakan itu dua hari, minimal 2 hari 1 kali untuk menjaga kebugarannya dan takaran prestasi. Jadi dalam 1 minggu itu ada minimal ada 4 kali pertemuan. Akan tetapi dengan yang ini, kita dengan 1 minggu 1 kali pertemuan ini kita bertahap menyesuaikan. Setelah itu mungkin dengan berkelanjutan tadi, nanti untuk apabila ada agenda pertandingan atau perlombaan, nanti kita akan tambah durasi atau apa tuh namanya itu pertemuannya yang diperbanyak. Setelah itu yang terakhir yaitu mempelajari cara pembinaan program berkelanjutan usia dini dalam peningkatan kebugaran dan prestasi peserta didik. Tentunya akan berbeda-beda bagaimana cara menangani peserta didik dengan usia dini, usia remaja dan dewasa. Tentunya ada penanganan khusus, baik perlakuannya, baik dari itu program latihan, dari aspek fisik, teknik, taktik maupun mentalnya itu berbeda-beda. Beda perlakuannya juga dengan yang sudah dewasa. Ini merupakan tantangan bagi diri ulun sendiri. Ini dokumentasi kegiatan ulun sebelumnya yang sudah ulun sampaikan kepada murid. Oke, terima kasih. Dalam bahagia mungkin ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah atau teman-teman sekaliannya dari paparan yang telah ulun laksanakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sam. Oke, terima kasih.
waktunya. Melihat dari program tadi bagus sekali ya kalau misalnya program ini bisa dijalankan dengan maksimal, karena depan tentu kita tidak perlu repot-repot lagi untuk mengambil anak-anak untuk sekolah karena sudah disiapkan. Jadi mungkin jadi semoga itu harapan kita semua, artinya program yang Pak Hafiz canangkan ini bisa Pak Hafiz jalankan dengan lebih maksimal demi kebaikan anak-anak ya tentunya, dan kebaikan dan berdua. Coba, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ada tambahan? Cukup sekian ya. Terima kasih atas kembali sama Ani. Semoga dengan ini kita dapat bersama-sama meningkatkan prestasi dan kebugaran SDN Gunipah 2 peserta didik maupun Dewan Gurunya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.